tipe ustadz yang nggak pernah mikirin tarif ceramah? Enggak. Enggak kan? Ini jawaban serius enggak? Oh, enggak. Enggak. Ya, Gus Edward nggak pernah mikirin tarif ceramah. Enggak. Karena yang mikir itu biar pihak yang undang. Lah iya. Jawaban saya nyeleneh tapi benar. Mau ngasih sedekah lah ibaratnya ke kita. Janganlah. Oh jangan. Sedih banget gue sedekah. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Tu ala uwa iga. Selamat datang di Ruang Koprok. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ruang Koprok kembali siar lagi, kembali rekaman lagi, walaupun tanpa bintang tamu. Iya. Bintang tamu nggak tahu nih sebelumnya. Ini kenapa kita ada opening baru, ya? Ya. Opening baru tadi Mas Trio ini latihan berjam-jam bahkan sebulan dia. Aduh. Jadi, seminggu ini nggak upload, Mas Trio ini latihan opening. Ada yang salah. Kata dia gini, seharusnya memberi salam itu sunnah, menjawab itu wajib. Kata dia memberi salam itu sunnah, memberi sunnah itu wajib. Jadi kapasitas otak yang sedikit ini dikasih banyak catatan pusing. Padahal cuma sedikit sih, tapi bagi saya banyak gitu. Jadi apa ya? Kagak muat aja memori gitu. Maklum, ini dia bukannya tidak mengerti, bukannya lemot, bukan, cuman olah. Maklum nih otak ini agak berkurang memorinya setelah sering ya besok tangkap BNN. Oke, di sini kita nggak ada bintang tamu, nggak ada apa ya bahasanya yang kita wawancarain saling berwawancara saja. Nih, tapi kitanya nggak ada bintang tamu atau manajemen kita tuh yang di belakang tuh payah-payah tuh nggak bisa nyari bintang tamu. Payah lu semua tuh. Itu dia, makanya pemirsa, penonton dimanapun berada, bahkan orang-orang hebat yang melihat video ini, tolonglah Ruang Koprok. Ya. Ruang Koprok, hadir ke Ruang Koprok. Apa namanya, kita bincang-bincang. Dukung channel Ruang Koprok lah. Amin. Iya nggak? Iya. Setidaknya Ruang Koprok ini biar berkembang, podcastnya maju, berkembang. Saya sih nggak pengen kayak Deddy Kombujer, nggak. Nggak pengen, saya malah nggak pengen sekali, nggak ada. Nggak Pengen malah kalau bisa mah ngelebihin. Iya, tapi saya walaupun ngelebihin ya, saya kayak Deddy Kombujer, ngelebihin nggak mau tetap. Karena Deddy Kombujer botak. Saya udah panjang. Nggak lebih, ini malah udah lebih dong. Iya. Parah. Om, nih om, orangnya om. Sorry Om, kita berdua bikin podcast lantaran suka dan senang bahkan ngefans ya. Terinspirasi dengan Om Deddy Kombujer. Malah kalau saya pikir ini Om Deddy Kombujer ini bapaknya podcast. Menurut sampean? Karena Menurut orang juga begitu. Karena memang Om Deddy pertama kali Benar. di era YouTube yang udah membosankan, Om Deddy ini memberikan terobosan yang sangat luar biasa gitu kan. Saya ada kesamaan sama Deddy Kombujer. Apa tuh? Di channel saya ini ya. Saya bikin vlog pernah. Terus Laku? Oh enggak. Ya udah sudah ngomongin kalau kata Om Deddy mah kalau nggak laku. Bukan masalah lakunya. Apanya tuh? Tapi nggak pedenya. Oh, nggak Hai pede. guys, kan Oh, gitu. iya. Saya bukan Atta Halilintar. Oh. Karena saya nggak mau disamain sama Atta Halilintar. Kalau Atta Halilintar kan rambutnya dicet, terus dikasih bando, kacamata yang gede dan lain sebagainya. Oh kita bukan. Oh enggak. Bukan. Terus apa? Saya rambutnya panjang dan pakai topi aja dah. Oh gitu aja. Kadang-kadang nggak pakai topi. Terus yang kedua,
bikin cerpen, cerita-cerita pendek. Pernah juga. Di channel saya ada, pemirsa lihat aja. Semuanya Lokit lihat di channel saya ada. Gus Edward Channel. kalau Gus nggak Edward salah. Channel. Gus Pokoknya Edward Channel. klik, subscribe, like, share, komen. Jangan cuma like doang, jangan cuma subscribe dan loncengnya doang, tapi komen. Komen. Tapi yang positif. positif buat perkembangan kita nih. Membangun. Ya Iya kalau dong. ya namanya netizen mah, tapi kalau mau apa namanya agak-agak sedikit nyentil ya monggo, Monggo. hak kalian. Nah, itu saya lihat, wah Deddy Corbuzier bisa dia bikin podcast. Bukannya saya menyamakan diri saya dan dia, jauh beda. Beliau orang hebat. Beliau smart people. Smart people. Kalau saya orang bodoh. Saya orang bodoh yang pengen kayak dilihatnya kayak orang pintar, tapi Ikutin. bodoh. Ikutin dong. Smart people. Smart people. Jangan itu. Itu konten dia. Itu udah apa ya? Semboyan dia. Semboyan. Kalau semboyan kita kan bicara santai bareng kopi dan Rokok. rokok. Nah, kayak Vincent Desta, dia kan bikin podcast juga tuh. Mm. Santai 80-an. Ya, Asik. backgroundnya juga, wah udah. Wah, ajib dia orang punya modal. Lah kita nggak punya Lah. modal. Modal cuma modal doang berapa sih? Ya modal kamera doang. Modal kamera doang. Ini nggak percaya nih. Banyak yang kritik. Oh, ini apa belakangnya di backgroundnya diganti. Begini. Dalam hati saya, gue pengen Jen. Tapi modalnya nggak ada. Jangan kan ganti background ya. Kayaknya mungkin kalau dibuka YouTube nih, baju yang saya pakai sama Gus Edward pakai itu aja. Itu aja. Ah, Bukan sponsor. Emang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, jadi kalau misalkan mau naruh endorsan mah, Oh gitu. bisa kali. Tapi saya yakin nih video selanjutnya ada endorse. Ada endorse? Ada. Apa itu? Nggak tahu lah, belum tahu kita. Saya juga belum deal. Bukan bicara harganya. Jadi kagak masuknya itu. Yang jelas itu cemilan makanan. Pokoknya ada nanti kita lobby lagi biar Manajemen. lah untuk orang-orang kreatornya tuh, orang-orang manajemennya biar punya kerjaan lah. Iya. Masa kita doang suruh ngomong? Ini bukti mereka nggak kerja nih, nggak ada bintang tamu nih, nggak kerja semuanya nih. Aduh kacau nih kalau pemirsa ngeliat di belakang nih, orang-orang nggak kerja semua ini. Bisa dikatakan ini bintang tamunya goib. Goib ini. Oke, Guci. Ini mungkin. Kacau kan nih. Oke. Pokoknya pemirsa maafin kalau kita kurang bagus, makanya komen biar tambah bagus. Yang kedua, share. Kritik itu bagi saya itu mau kritiknya pedas, mau kritiknya gurih, bagi saya itu semua membangun karena yang gak usah kita omongin yang bagus lah, karena yang jelek aja itu buat saya udah motivasi, karena saya ini apa ya, pemimpin Pemimpin upacara. bukan Apa tuh? pemimpin rumah tangga saya. Asik. Oh, Enggak. udah nikah ya? Alhamdulillah. Di video pertama udah dibahas ya. Deg-degan nih kalau bahas. Dan tapi luar biasa Ruang Koprok ini, walaupun ya belum ada apa-apanya lah, tapi kita udah punya lagu. Iya, pokoknya diputer-puter diapalin. Lah, pemusiknya itu namanya Mas Wahyu Hidayat. Dia juga punya channel namanya Wahyu Hidayat. Biasa dipanggil panggungnya itu Ciwai, Mas Ciwai. Oh, Ciwai. Lagunya itu suaranya enak-enak. Cuman memang kemarin sempat ada YouTube yang dihapus, Gus. Videonya? Videonya, Kenapa? video YouTube-nya yang dihapus karena bahasanya dia belum mengantongin izin, masih banyak copyright. Dia belum terlalu tahu tentang dunia YouTube. Oh gitu. Tapi dia punya bakat yang terpendam sangat luar biasa. Belajar Bang Ciwai sama Sekjen Trio. Bisa. Dia bakat yang terpendam. Iya. Bakat yang terpendam. Saya mau nanya, Mas Trio. Saya mau jawab. Oke. Tahu nggak Sultan yang anak kecil itu? Pernah nonton nggak? Yang YouTube viral, doang atau nonton YouTube? Yang viral Sultan, tapi dia baik hati, rendah hati, luar biasa dah. Buat saya itu luar biasa. Mungkin saya
apa ya bahasanya, bukan gengsi lah, apa ya, nggak kepikiran buat saya buat seperti dia. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena Mungkin memang nggak ada. bisa jadi sih kotak ini kayaknya. Karena memang diri saya itu dari kecil pendiam dan mungkin kata orang sedikit sombong lah. Oh, memang sombong. Enggak, saya baik hati juga. Cuman karena nggak kelihatan aja baiknya, jadi kelihatannya sombong. Oh gitu. 9 berbuat baik, sekali berbuat jahat, maka yang diingat adalah sekali perbuatan jahat. Kan? Iya. Oke. Karena untuk mencapai kebaikan itu, untuk orang mengecap kita berbuat baik itu susah. Butuh mungkin 1001 kebaikan yang kita buat. Tapi untuk orang lain mengecap kita jahat, cukup satu kejahatan yang kita buat, Habis yang baik itu. baik udah habis. Tapi nggak ada masalah sih ya. Kalau buat saya no problem. Iya. Wih, Inggris buat no problem. Yang belum tahu ya, saya gini-gini lulusan. Lulusan mana? Hah? Lulusan mana? Itu nggak enak lah kalau diomongin di sini ntar. Oh gitu. Lulusan mana? Sarjana, Woi, S3. S5, Ambo. Kebanyakan makan es jadi sariawan. Oke, kembali lagi tuh si Raja namanya. Oh iya, Raja. Si Raja dia punya hotel, punya masjid. Tapi saya liatin tuh semua YouTube. Salah satunya Mat Peci. Mat Peci ya, yang Nah, paling Dia bersuara. nemuin. Dia nemuin. Dia nemuin. Dia ngerekam pas lagi Raja itu benerin sendal. Sendal. Benerin sendal, dimasukin ke TikTok. Viral tuh. Sampai-sampai Mat Peci bikin donasi. Karena nggak tahu itu Sultan. Oh iya. Dipikirin orang nggak mampu. Pas mau dikasih ternyata dia bilang, apa Hmm. enggak? Apa Mat Peci-nya ngasih nyari informasi? Dia pokoknya nyari informasi juga, terus wawancarain juga. Hmm. Memang Raja ditanya, ini masjid apa? Dia nggak ngaku. Singkat Iya. cerita, di masjid itu ada katakanlah pegawai, keren-kerenan. Nah, ya dah. Pegawai, ya nggak? Dia bilang, itu yang punya. Mat Peci kaget. Yang punya aja mau beres-beresin. Kita kadang-kadang nih ke masjid nih ya, musola. Pernah ke gereja kan? Alhamdulillah. Pernah. Nah, itu kita ke masjid aja. Mau beresin sendal ya, kadang-kadang gengsi. Gengsi. Gengsi loh, guys. Ya paling beresin sendal dewek. Kan orang nggak tahu kalau kita YouTuber kagak terkenal. Oi. Itu tutupin dulu kamera nih. Golok. Diedit aja. Iya, kalau dia mau beresin. Bahkan selamat datang Pak. Ini, wah. Bahkan ketika saya lihat YouTube-nya itu apa ya? Kayak seolah-olah tuh pernah dong pemirsa masuk hotel atau masuk bank. Selamat pagi Bu, Oh. ada yang bisa dibantu. Dulu kalau saya belajar itu namanya greeting. Greeting 3S, Betul. nyum sapa salam. Wes. Dia punya semua tanpa ya entah dia belajar di mana, tapi kalau memang dasarnya rendah hati pasti langsung punya gitu. Betul. Buka pintu. Selamat datang Pak. Ada yang kami bisa bantu. Oh, nawarin bantuan. Ada loh wanita-wanita hebat. Dia kalau lagi habis bangun tidur tuh bilang, oh pagi, udah pagi, Apa tuh? sekretaris. Oh, sekretaris. Itu perbedaannya zaman sekretaris dulu sama sekarang. Tapi ada yang ramah tapi saru. Kok bisa? Ada. Kok bisa? Selamat datang Bapak, mau paha atau dada? Wah, oh ini fried chicken. Ya. Fried chicken. Kamu mikir kemana? Ayo. Ayo. Fried chicken. Mau nyebut merek nggak boleh. Fried chicken. Fried chicken. Kalau yang nyebut yang lain bukan nggak boleh. Apa? Keenakan dia. Ya kali aja kita sebut ntar besok di sini gitu kan. Saya sih nggak percaya ada sponsor yang masuk. Oh gitu. Benar, kagak percaya orang belum ada. Kalau udah ada gitu Mas percaya. Wah, ini tembok besok lambang dia. Wes. Saya izinin nih, Lambang dia. Saya izinin kali aja gitu. Iya. Merek terkenal mau di sini silakan. Ataupun mau nyewain kita gedung lah gitu kan. Iya. Enggak bukannya ruko kita mah. Iya. Gedung aja lah. Gedung. Besok dia komen ini di YouTube. Lah,
Bagus. Lo YouTuber apaan gitu kan? Masih baru, belagu banget. Iya. Tak kenal kagak, penontonnya cuma dikit. Iya. Gak apa, penontonnya cuma sedikit daripada gak ada yang nonton. Oh, iya benar juga sih. Bener sih? Iya benar. Lah iyalah. Oke, kita sapa-sapa nih penonton kita. Tadi kita udah banyak ngobrol lah tentang raja juga. Kita sapa dulu. Siapa nih? Kita sapa dulu Penonton kita. yang selalu menonton. Oh iya siap. Yang selalu menonton. Bos kita, manajer kita. Bang Manajer Oscar kita, Mulya. Bang Oscar Mulya. Bang Oscar Mulya, pokoknya saya nggak mau tahu lah. Ini bagaimana harus ada bintang tamu nih. Bang Oscar Mulya ini hari ini nggak ada di sini karena beliau lagi ada Urusan. bisnis Di Pekanbaru, luar kota. luar kota. Jangan sebut namanya, daerahnya jangan sebut. Luar kota. Udah saya sebut sih tadi. Oh iya. Jadi Mas Oscar, tapi biar kalau ini. dia ngomongin luar kota dan Pekanbaru, kira-kira di sana oleh-oleh yang buat pas buat dibawa apa ya? Saya nggak ngerti makanan Pekanbaru. Pekanbaru itu Riau ya? Ya semacam lah. Semacam wilayahnya. Apa ya? Serabi ya? Nggak anu deh ya. Barang ya. Apa ya? Kita nggak ngerti buat makanan Pekanbaru. Ah, Karena nggak ada. belum ada. Ya karena belum ke sana juga. Betul. Tapi saya di Indonesia, pengalaman saya dakwah lah ya, paling jauh itu ke Sulawesi, ke Banggai Kepulauan. Dakwah sampai sana. Woi sampai sana. Saya bukannya sombong, emang udah sampai. Sulawesi. Sulawesi, Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan. Itu yang ngundang masjid sana atau kalau di sana apa ya? Kepala desa Bupati. atau Bupati. Bupati Sulawesi. diundang di sana, ngisinya di lapangan. Dalam acara apa itu, Gus? Acara waktu itu habis Maulid. Habis Maulid. Pas lagi Maulid. Oh, pas Maulid. Oh, kirain habis Maulid. Jadi Enggak. Maulidnya habis, Gus itu ceramah. Kalau buat Ustadz itu Maulid nggak ada habis. Oh. Karena kalau Maulid habis, nggak ada yang masuk. Oh, iya. Apa? Jadi ngomongin duit, duit numpuk tuh. Tapi Jen, saya lupa caranya ceramah bagaimana. Saya tahu kenapa Gus Edward ini bilang lupa caranya ceramah. Kenapa tuh? Karena adanya PPKM. PPKM itu ada artinya para penceramah kehilangan manggung. Oh begitu. Para penceramah kehilangan mic. Nah, benar tuh. Para Udah lama. podcast. Oh enggak. Podcast enggak ngaruh. Podcast nggak ngaruh. Podcast enggak ngaruh. Jaga jarak pasti. Pasti ini jaga jarak. Kalau pakai masker ntar suaranya bindeng-bindeng kita, jadi nggak pas. Jadi ya kita jaga jarak aja. Ini kita jaga jarak. Ya karena cowok-cowok. Iya. Kalau cewek apa cowok cewek ya nggak tahu saya. No comment lah. Nah, saya ke Banggai Kepulauan. Saya ada yang aneh loh. Boleh di searching. Apa tuh anehnya dalam Sebenarnya perjalanan? bukan Banggai Kepulauan itu daerah. Heeh. Dari Banggai Kepulauan ke pulau itu lupa saya nama daerahnya. Mm-mm. Nama pulaunya itu naik ferry lagi. Nah, di daerah itu ada makam Nabi. Makam Nabi. Boleh searching di Google. Makam Nabi. Makam Nabi namanya Nabi Ali. Nabi Ali. Itu ajaran mana? Enggak ngerti dah, itu masing-masing kepercayaan lah ya. Sampai-sampai bupati bilang gini, Ustaz bener mau sono. Bupati ngomong, Bupati ngomong gitu. lah emang kenapa? Enggak kan jangan syahadatnya beda sama kita. Piye? Dia ada ya kalau kita kan yang Islam itu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau dia katanya beda, pokoknya bedanya nyebut nama alinya itu. Bukan Ali yang dimaksud Sayyidina Ali, bukan. Tapi Nabi Ali. Boleh itu di searching di Sulawesi, Nabi Ali Sulawesi. Begitu aja di Google. Tapi ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya, sebenarnya itu bukan nabi. Piye. Dia ulama juga. Ulama yang hebat lah gitu. Ulama yang hebat, pemuka adat yang pemuka agama yang hebat. Tapi orang situ salah persepsi. Mungkin dikatakan nabi dan ulama itu sama. Oh, seperti itu. Bisa jadi kalau begitu. Tuh. Bisa jadi. Karena ya mohon maaf ya. Mungkin ya bahasanya kan di sana jauh dari perhatian pemerintah untuk masalah pendidikan.
Jadi apa ya? Masih kurangnya wawasan. Betul. Ya di sini juga apa ya, kita harus menggali dari posisi lain juga, kayak masalah pendidikan yang diberikan pemerintah itu berarti masih kurang di sana. Betul. Dan menurut Gus Edward yang pernah ke sana, untuk daerah sana bagaimana? Iya, di sana perkampungan. Perkampungan maksudnya fasilitas yang diberikan pemerintah berupa jalan. Oh, jalan udah bagus. Udah bagus. Sekarang kalau kan Nabi Ali itu kan udah lama. Jadi Jadi bukan 10 tahun yang lalu, lama. Bolehlah searching aja di Google. searching Nabi Ali Nabi Ali Sulawesi. Sulawesi. Jadi lupa saya nama daerahnya, lupa. Pokoknya saya pernah ke sana, diantar sama bupatinya ke sana. Pas lagi saya baca tahlil, itu nggak kelihatan ada rumah. Ada masjid, samping masjid. Oh, makamnya samping masjid. Ada masjid, itu yang saya aneh. Kata bupati, itu bukan Islam lah katakan gitu. Oh. Tapi kok masjid? Gitu. Wah, nggak kelihatan tuh. Kita melihatnya masjid doang, lampunya nyala. Singkat cerita, ketika kita baca tahlil, pas mau kelar tahlil tuh, lampu itu semua tok 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 tok, tok rumah. Jadi kesana malam gitu. Malam. Oh, malam. Habis kelar acara kan acaranya siang. Kita makan habis maghrib kita ini lagi apa namanya berangkat tuh. Berangkat karena kan ngejar ferry. Kita mau berangkat lagi, habis itu ke Jakarta lagi. Nah, kita sempetin tuh ziarah ke sana. Sampai-sampai namanya bupati ya, ferry misalkan jadwalnya jam 7. Ditahan sama bupati, nungguin kita suruh jam 9. Boh. Lo bupati. Iya. Ditahan. Padahal cuman dia siapa sih saya? Iya. Begitu kan. Nah, sampai sono lampu nyala semua tuh. Di situ kaget saya. Nah, orang pada keluar. Oh, tadi yang datang itu nggak kelihatan rumah. Enggak. Setelah tahlil, Gunung gitu. Di atas gunung. Bukit-bukit gitu. Di atas gunung. Dingin banget. Di atas gunung dingin banget. Setelah tahlil Lampu nyala. nyala semua. Oh, berarti benar-benar gelap tadinya ya? Iya. Listrik udah nyampe. Udah ada kan? Kenapa kok gelap ya? Nggak dinyalain ya? Nggak dinyalain. Yang kedua, rumah itu masih jaraknya jauh-jauh. Gitu. Singkat cerita itu kumpul. Wah, habis kita berdoa. Misalnya kan kita berdoa. Habis berdoa, kita pamit. Kita bilang, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Bu, Pak, makasih, maafin. Kita cuma mau ziarah, gitu kan ya. Kata dia apa jawabnya? Gak apa-apa kalau niat baik mah. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin banyak yang ke situ punya niatan meminta sesuatu hal-hal yang aneh. Mungkin, makanya dia sinis. Iya. Kalau niatnya baik, ya gak apa-apa. Ya. Kita mau ziarah. Tapi waktu itu kesana pakai pakaian begini atau Pakaian santai celana. Oh, ya. Pas ziarahnya. Rambut gondrong yang mikir. Belum. Oh, belum. Saya belum gondrong, masih cepak ngehe. Ya biasanya kalau misalkan udah gondrong gini, ini kayak preman dari mana yang minta kebal nih kayaknya. Enggak, saya nggak mau kebal. Kebal lapar aja lah. Kebal lapar. Iya. Kalau ngomongin kebal lapar, saya jadi tiba-tiba langsung ingat ke Palestina. Oi. Ada anak kecil yang datangin wartawan atau dokter, dia minta obat biar nggak lapar. Oh. Di situ apa ya? Terenyuh lah. Iya. Soalnya rasain gitu bagaimana gitu. Jiwa manusia keluar. Pasti, karena saya juga masih manusia. Alhamdulillah. Masih. Walaupun dulu baru sih jadi manusia. Kemarin masih digala saya. Mulai kapan tuh? Ya, per tanggal Januari kemarin lah saya baru menjadi manusia. Januari kemarin. Januari. Kemarin kayaknya bukan Januari. Agustus. Oh, Agustus ya. Ya saya mau ingat-ingat aja. Berarti udah 8 bulan atau 9 bulan, 10 bulan saya jadi manusia. 2021 ini. Iya, 2021. 2021 Januari. Awal tahun dong. Iya, baru jadi manusia. Tar dulu, saya ada yang pemirsa biar tahu juga. Saya kenal ini lama. Tapi saya nggak percaya. Gak percaya apa, Gus? Dia ini pakai baju panjang terus, kayaknya bertato. Saya itu nggak bertato, Gus, karena memang kulit hitam, nggak kayak Gus Edward. Kalau mau disamain tuh, saya malu aja sama kulit. Apa bedanya loh? Tuh. Sama-sama kulit. Ya cuman kan kulit terawat sama kulit enggak beda, Gus. Oh, tapi ada persamaannya loh. Apa tuh? Sama-sama belum ada endorse.
Ya ini outfit gue ya, ini 150 ya kan, ini 150. Malu malu. Raja aja bilang, Iya. saya nggak pernah pakai baju di atas juta. Apa baju celana apa gitu nggak pernah di atas juta. Dan dia nggak sombong. Iya. Kita cuma 150. Kadang-kadang kita disuruh nyari yang murah. Itu tadi bukan mau nyomong, mau rendah hati, maksudnya 150. Enggak, karena gini aja deh, gini. Itu buka tuh baju, kayaknya bertato. Malu Gus depan kamera. Nggak masalah, kan auratnya nggak kelihatan. Nih Gus nih itu. Tuh nggak bertato Gus. Wah iya. Lah saya bisa dikeluarin dari kakak sama orang tua saya nggak bertato Gus. Saya mau gini-gini kan masih anak emak anak bapak Gus. Ya aku. Ya nggak tahu dah. Tapi kalau banyak duit ya aku. Insya Allah. Ya bahasanya gini Gus, kalau masalah di aku ya, ketika kita berguru, guru ngaji kita atau Oh kita ngaji juga? sempat Gus. Oh. Ya kan Pernah ke pesantren? pernah Gus. Wih, Ya, berapa jangan lama salah, nih? gini-gini saya pernah ke pesantren Gus. Wih, hebat ternyata. Jangan salah, jangan nilai saya dari gini-gini juga pernah ke pesantren. Ngapain? Hah? Ngapain? Nganterin ponakan? Nganterin. Nganterin kan saya bilang tadi pernah ke pesantren. Oh iya, salah nanya saya juga. Bukan pernah mondok di pesantren. Oh bisa, saya salah nanya. Iya kan? Ini orang ngeselin emang. Nggak salah dong saya. Jadi nggak nafsu saya ngopi. Oke. Jadi Mas Trio nggak bertato, tapi sih kurang percaya. Kayaknya di sini tatonya nih. Pak kalau sampai Lama-lama situ saya panjang. nggak berani saya itu. Lama-lama panjang. Parah deh. Waduh, parah nih. Seorang Gus podcastnya membuka aurat. Wah. Kacau. Melucuti ya kan. Melucuti. Oke, saya tanya. Saya jawab. Mas Trio. Pokoknya saya aja nanya lah daripada gak ada bintang tamu. Iya nggak? Ya dah. YouTuber. Ah. Nah, ini kalimatnya YouTuber. Kenapa mau jadi YouTuber? Banyak duit. Kan itu belum ada duitnya. Apa ya? Apalagi mau di channel saya. Rugi sebenarnya. Mendingan buka channel sendiri ya. Kalau dibilang kenapa mau di YouTuber, apa ya? Ya mungkin salah Oh, satunya pengen terkenal. kalau terkenal, alhamdulillah sih Oh, udah. di RT mah udah terkenal. di lingkungan RW mah udah terkenal nama saya. Se-RW. RW. RW mana? RW rumah. RW rumah. Beda. Kampungnya jangan disebutin. Ya malu. Nah. Soalnya kampungnya kampung jahat. Kampung jahat. Jahat, bukan jahat. Bukan, nggak pakai T. Oke, kenapa menjadi YouTuber? Podcast kan dia mau nggak mau kita ada di YouTube jadi YouTuber. Salah satunya mungkin ajakan guru saya Pak Ustadz Gus Edward. Iya, namanya. Yang pertama. Dan di Terus situ kenapa mau? saya mau karena awalnya itu kita akan mengundang para habib, para kiai, para ulama, terus ya narasumber-narasumber yang inspiratif. Di situ di sisi lain saya sudah kenal sama Gus Edward sebagai Pak Ustadz. Saya pengen lebih kenal lagi sama ustadz-ustadz yang lain di sini. Bahasanya kan ketika kita ngobrol, waktu saya ngaji ya, gini-gini, jelek-jelek ini saya pernah ngaji dah, ya kan. Dapat ceramah dari guru ngaji saya. Lah, kan ngaji kan namanya ngaji gitu kan kita di lekar di atas gitu ya. Terus dia ngomong kepuncratan. Jangan muncrat gitu. Ditakol lah tuh pakai kayu tuh, kayu kalang gede gitu. Plak Itu gitu. pelanggaran HAM nggak itu? Nggak tahu deh itu. Belum mengenal undang-undang ITE saya. Oh. ITE. Oh, Undang-undang ITE. HAM. Emang elektronik? Iya bener ya. Undang-undang HAM belum mengerti. Masih bocah waktu itu. Oh, bocah. Masih ingusan? Masih ingusan. Nah terus dibilang sama guru ngaji tuh, ludahnya guru itu berkah buat lu. Apalagi habis makan petek. Wah, gurih. Nah di situ kan
mungkin kan kita nih ngobrol di ruang koprok ya kan, difasilitasin kopi sama rokok. Kok. Mungkin apa ya? Ustadz ini atau Habib ini bicara terus muncrat ke kopi saya minum seperti ini. Ya, gitu kan. Mungkin ya nular ke saya. Oh, nular penyakitnya. Nular ilmunya. Oh, gitu. Ya kan saya juga bahasanya kan sebagai kepala rumah tangga pengen ngajarin anak dan istri saya. Oh, ngeludahin, cara ngeludahin. Gimana sih? Ngajarin dalam Islam apa ngaji ya bahasa ngaji. Ngajarin cara Islam, ngeludahin. Ngaji. Oh, Cetok juga nih. Ya bahasanya biar apa ya? Ya bahasanya kan kalau masalah dituntut kan suami itu dituntut lebih mengajari anak sama istri iya. dalam segi agama. Terus suami siapa yang ngajarin? Suami nyari ilmu sendiri. Nyari ilmu sendiri. Kalau saya ya, karena sekarang belum dapat pengajian, masa ngikut sama Gus Edro belum pernah bahas itu. Saya pengen nanya tapi kan saya mah orangnya maluan ya. Malu ya? Gimana sih? Maluan, malu-maluin mah bangetan. Jadi pengen ngajarin yang ke jalan yang bener aja gitu. Emang selama ini jalannya nggak benar? Ya kalau misalkan lagi jalan rusak ya saya jalannya Geradagan. Iya. Gitu dah. Saya mau nyari bahasa geradagan yang lain, bahasa Indonesia bingung. Apa ya? Bolong-bolong deh. Bolong-bolong. Rusak jalannya. Ada tuh Apa tuh? artis yang diledekin mulu di YouTuber, mukanya hancur. Kalau di kalau motor itu prediksi ada dia. Jangan menghina fisik. Enggak, saya nggak menghina Jangan fisik. menghina Orang nggak fisik. nyebutin namanya Oh, loh. iya. Diprediksi yang diceng-cengin mukanya perawatannya sia-sia gitu. Itu dah. Pokoknya saya nggak nyebutin lah. Jangan. Apalagi Desta tuh sering ngeceng-cengin tuh. Yang Desta mah rajanya ceng-cengan itu udah. Kali aja kita berharap bisa ketemu mereka kolaborasi ya kan. Enggak, kita sih nggak berharap kita ada di podcastnya dia. Tapi dia di podcast kita. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi terlalu berat kayaknya. Berat. Tapi saya yakin dia orang-orang baik semua. YouTuber kayak Deddy Kombudjan, Vincent Desta, Andre Taulani, Baim Wong, Raffi Ahmad, mereka tuh orang nggak butuh duit. Ya tapi kan bahasanya saya pernah ngeliat podcastnya Om Deddy ngasih desainer terkenal ternama di Indonesia. Ipan Gunawan. Ipan Gunawan ngasih uang sekoper 500 juta. 500 Saya nonton tuh. juta. Ya kan? Terus kita berharap Om Deddy ada di sini. Uang bensinnya aja nggak mampu. Saya yakin Om Deddy nggak orangnya nggak perhitungan begitulah. Ya, cuman bahasanya malu, Gus. Sekelas Om Deddy. Sekelas Om Deddy masuk ke podcast kita. Iya, Malu. Ya kalau kita yang diundang di sana malah tapi takutnya saya bukan nggak mau diundang Deddy Kombudjan. emang apa? Ipan Gunawan aja yang kaya dimodalin, bagaimana kita? Coba Iya. Ipan Gunawan yang kaya, YouTube main, desainer terkenal, iya nggak? Iya, Punya iya. usaha tuh banyak lah usahanya. Dia dimodalin 500 juta buat diet doang. Master Deddy. Kita nggak apa-apa dah di sana bahasanya kalau yang diundang saya lihat di YouTube-nya Master itu orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang apa ya punya sesuatu yang lebih gitu kan. Ya kita bahasanya nggak punya inspiratif, nggak punya sesuatu yang lebih. Di sana diceng-cengin nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, satu bukan masalah ceng-cengin. Saya idola dia, mengidolakan dia. Saya udah nggak usah podcast lah, ketemu foto, wih, cakep. Pengen gitu. Apalagi di podcast. Iya. Boy, maksudnya gini, bukan ada duit nih. Kita nongol di podcast dia. Terus kita diangkat, kita juga main podcast juga. Iya. Ya mau gak mau, dia orang berkah. Iya. Kita disebut namanya, YouTuber, channel kita disebut namanya. Aduh, Kebagian berkahnya. luar biasa. Nah iya, saya bilang Deddy Kombudjan itu orang berkah. Vincent Desta itu orang berkah. Monggo Gus, kira-kira kalau misalkan ya kita ketemu di jalan, terus kita foto, kita pajang di sini Gus. Oh gitu? Iya. Oke, kita kasih tantangan nih buat kita berdua nih ya. Kita foto, kita ketemu Deddy Kombudjan.
Itu kita foto. Kita pajang di sini. Oke. Bukan berarti kita mancing penonton karena ada Deddy Kobudernya, tapi karena kita mengidolakan. Karena kita ya ibaratkan saya mengakui kalau memang Om Deddy ini bapaknya Wah, podcast. jelas. Bapaknya podcast. Penonton paling kecil 1 juta. Kita paling kecil 100 orang. Ngenes. Jauh. Udah gitu kita belum AdSense-nya belum tembus. Iklannya belum ada. Ada. Jangan kelihatan murah banget apa? Enggak, kita nggak murah. Rendah banget. Kita lagi ngeluh. Oke, pokoknya kita ngefans sama Deddy Kobuder. Saya juga ngefans sama Vincent Desta. Kenapa ngefans sama dia? Dia orang yang nggak mau terkenal. Maksudnya apa? Pernah saya melihat podcast dia Desta di Deddy Kobuder. Kata Desta apa? Lu ngapain nanyain gue, deh? Gue nggak ada uniknya, nggak ada bagusnya gue di podcast lu buat apa? Ih, kata saya bilang, Desta ngomongnya gitu. Padahal saya nggak bisa nunjukin kebagusan dia. Padahal menurut saya dia orang baik, orang bagus. Vincent juga sama. Orang bagus, dia kayak orang gini, orang terkenal, tapi nggak liar di kamera. Iya. Iya dong, dia orang terkenal, tapi nggak liar di kamera. Maksudnya liar di kamera tuh gimana? Ya, maksudnya dikit-dikit selfie, terus ngerekam, atau bahasanya punya korek baru langsung di-post, gitu kan. Punya gelas endorse langsung di-post. Ya itu enggak. Emang ada yang kayak gitu? Banyak. Jangan saya nggak ngomongin artis wajar terkenal. Orang-orang biasa, kadang-kadang di grup bikin bala aja. Gitu. Iya. Jadi penonton yang nonton channel ini, yang kenal sama gue Sedwar dan bergabung grupnya bareng WA-nya, tuh dengerin keluh kesahnya tuh. Itu lagi ngomongin grup WA ini. Apalagi ada grup dai, grup ustad tuh. Ada teman saya dagang baju mulu. Enggak, saya nggak mau nyebutin namanya lah. Belum tentu dia nonton. Belum tentu dia nonton. Soalnya kita nggak terkenal ya. Karena pelit sama kuota. Nah itu bisa dagang baju pelit kuota gimana caranya? Mungkin baju nggak laku. Tapi maaf ya, salah dia jual baju sama ustad. Bukannya sombong nih ya. Ustad itu mau nggak mau bajunya itu bikin sendiri. Karena apa? Mau beda sama orang lain. Bukannya pengen mahal. Iya. Bikin sendiri, tapi ada tapinya. Karena bikin sendiri, namanya beli jadi sama bikin sendiri lebih mahal bikin sendiri. Apalagi maunya begini. Sebenarnya baju ustad itu nggak harus mahal, tapi harus punya kreasi sendiri. Mau nggak mau mahal. Seperti itu. Kayak saya bajunya ya, saya sih nggak sultan lah, nggak. Bagaimana mau sultan, rokoknya kayak tank. Tapi baju ceramah saya paling murah itu gope. Mau nggak mau, sebenarnya saya kalau ditanya gitu, baju yang 100.000 apa yang bikin 500.000? Mendingan 100.000 kalau nggak ada duanya. Tapi kalau dijual pasaran bebas? Wah, saya bukannya nggak mau. Yang bahasa minimal kan kita public speaking nih, orang yang ceramah, orang yang itulah orang gitu kan. Mau nggak mau kita harus beda. Seperti itu. Karena sunahnya itu jadi pendakwah, itu jadi pembuka agama, itu nggak boleh kelihatan banyak masalah. Nggak boleh. Pokoknya harus ya kita kurang nih, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi kita harus sempurna kelihatan. Lah iya dong, masa pas lagi ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita bahas. Masa begitu kan? Ya, maafin saya belum makan. Lah iya. Dibeledok deh kan. Padahal menjadi ustaz sedih banget. Nih, ngomongin ustaz ya. Mas Edward kan sering ceramah, saya lihat kesana kemari. Apalagi kalau setiap malam Jumat kan pengajian, ya kan? Iya, pengajian saya malam Jumat di daerah Cikunir, namanya Majlis Abu Bakar. Kalau yang pemirsa nonton. Nama channelnya nonton. Datang. Nonton. Saya belum streaming. Belum streaming? Belum streaming. Karena apa? YouTube, boleh di-subscribe juga YouTube Majlis Abu Bakar. Namanya Majlis Abu Bakar TV. Majelis Syekh Syekhnya gitu, Majlis biasa MAJELIS. Syekhnya SYECH Abu Bakar TV. Boleh di subscribe. Gimana ya? Kenapa saya bikin channel
buat majelis. Kenapa? Karena saya tahu walaupun belum ngerasain, YouTube ini punya penghasilan. Hmm. Saya pengennya ini majelis punya duit banyak. Tanya dong kenapa? Kenapa, Gus? Karena kalau namanya kita bergerak di agama, kalau nggak punya duit, ujung-ujungnya begini, Jen. Oh iya. Tapi pernah di majelis itu minta sumbangan gitu? Kalimat sumbangan tidak. Tidak. Kalimat sumbangan tidak. Tetapi ketika pengajian, pas lagi asrokol tuh, itu anak-anak inisiatif sendiri. Saya nggak nyuruh. Inisiatif sendiri, keliling. Itu alhamdulillah ada yang sedekah sekian, ada yang sedekah sekian. Kita gunakan apa? Buat berlangsungnya pengajian setiap malam Jumat. Oh itu ya. Kalau saya lihat kan pernah saya datang ke pengajian Gus Edward ya. Saya lihat di situ ada buah-buahan, ada makanan. Itu berasal dari situ atau dari luar? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu dari situ, yang kedua dari luar. Oh, dari luar itu ada dua bagian juga. Dua bagian juga. Misalkan kita ketempatan, misalkan majelis Allah kan bisa dipanggil nih. Panggilan. Bisa dipanggil, tapi tiap malam Jumat, malam lain juga boleh. Kan ustadznya kayak jablay. Ya benar, jangan tawa nih. Serius. Jam berapa aja kalau dipanggil, oke, aku meluncur. Istilahinnya jangan begitu dong. Emang gini loh. Coba, ustadz dan jablay itu ada persamaan, tapi yang jelas perbedaan kalian udah tahu. Persamaannya ada. Apa tuh? Sama-sama panggil. Kalau nggak dipanggil, ya kagak datang. Iya dong. Tiba-tiba ujuk datang ke rumah, assalamualaikum. Iya lah, benar. Apalagi kalau dipanggil doang gitu ya. Jangan pernah saat datang ya ke acara saya begitu doang tuh. Terus dia datang, saya nggak ceramah, jangan dimarahin. Karena sudah datang doang. Oh iya benar. Oh berarti jangan pernah manggil ustadz. Jangan. Apalagi lagi ceramah. Oh iya kalau lagi ceramah jangan dipanggil ya. Jangan. Kalau lagi assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh ya. Woi, gua lagi ngomong gitu kan. Wah ini tipe ustadz yang marahan, baperan. Bodoh. Tapi enggak, santai aja. Saya lebih enaknya jadi pendakwah itu ya. Saya nggak bisa dikatakan jadi ustadz karena cita-cita saya bukan jadi ustadz. Cita-cita bukan. Cita-citaku, gitu. Gitu. Kalau suara jelek nggak usah nyanyi. Ya, maaf. Jadi apa? Apa cita-cita jadi apa? Kecil, belum sekolah kalau nggak salah. Iya kalau kecil mah. Iya maksudnya bukan SD, tapi sebelum TK lah. Ditanya mau jadi apa? Mau jadi TNI. Dulu ABRI dulu. Dulu ABRI kalau ditanya mau jadi apa? ABRI. Jadi ABRI. Kenapa alasannya loh? Karena saya pengen bela negara. Nggak tahu kenapa saya cinta banget sama TNI. Polisi juga cinta. Polisi cinta. Maksudnya saya lebih pengen gitu bergabung dengan TNI. Dulu ABRI. Tapi lu nggak kesampean jadi TNI. Nah, singkat cerita, saya kecelakaan lah. Waktu itu masih kecil sih, tapi dapat infonya nggak boleh ada kesalahan gitu. Maksudnya kayak kesalahan apa tuh? misalkan giginya gingsul. Gigi saya gingsul nih. Terus yang kedua, kepala saya pernah bocor. Oh, pitak jadinya. Pitak. Jangan Kan itu diomongin. Maaf dah. Jangan. Udah terakhir cepetan. Oke, habis itu saya bilang oke dah, nggak usah lah, nggak usah jadi TNI, jadi ABRI lah gitu kan. Terus saya pengennya jadi dokter. Jadi dokter. Saya hitung, wah saya orang miskin. Saya sekolahnya nggak mungkin kuat. Walaupun memang mahal ada ya. beasiswa. Wah saya nggak mungkin lah. Sebenarnya bukan masalah biaya. Terus Sebenarnya masalah apa dong? saya bagaimana mau jadi dokter? Ngelihat orang muntah, saya ikut muntah. Ngeliat darah pingsan. Enggak. Kalau darah sih enggak. Oh, enggak. Nyet orang muntah. Saya ngikut. Langsung udah kontan. Berarti ya dokternya dokter umum. Dokter umum apalagi bisa apa Ya aja. setidaknya kalau dokter umum, ya mau dokter apapun, apalagi dokter umum, muntah itu kan masuk kemana? Oh iya. Semua dokter Iya. ada. Kalau misalkan contoh bagian dalam, penyakit dalam, terus muntah, masa nggak boleh? Iya. Kalau sakit gigi, ya kan? Terus misalkan ya liurnya Dikasih nggak enak, obat, iya. muntah. Kalau nggak kasih obat, muntah. Emang muntah harus penyakit umum doang? Oh iya benar. Ya kan? Terus kita pernah lihat juga kalau masalah dokternya, spesialis penyakit apa ya? Gula darah atau penyakit dalam gitu. Ya kita tahu lah ya, gula darah biasanya
Diabetes. itu kan apa ya? Ya lembek terus agak benanah dikit gitu kan. Nyoy. Kan G-nya. gimana perasaan itu kalau jadi? Nah. Merinding saya nih. Udah nggak kebayang ya? Udah jangan dibahas lah. Jangan dibahas. Pokoknya tapi di podcast ini dimanapun kita doain orang-orang yang sakit biar sehat. Ya Amin. dong. Jangankan mereka, kita lagi sakit aja nih. Puyeng aja puyeng. Gak enak. Makanya kita saling mendoakan. Kan Islam tuh rahmatan lil alamin. Amin. Ngedoain orang jangan pakai disuruh. Iya. Jangan trio nggak punya duit, kita doain biar banyak duit. Ya kalau bisa ngasih. Karena apa? Hukum apa namanya? Apa ya? Keuntungan daripada doa gini. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan Sekian Trio banyak duitnya. Karena kalau orang doa itu kayak orang bercermin. Tektok, balik kita sendiri. Ilokan, masa kita ngaca nggak kelihatan muka kita? Iya benar. Iya dong. Nah saya doain tak Allah seneng karena doa kita tanpa sepengetahuan ini doa yang diijabah itu doa yang tanpa sepengetahuan. Iya benar. Yang lebih apa? Ada saran dua. Satu, saya doain sampean nggak tahu. Yang kedua, situ sampean doain saya nggak tahu juga. Itu doa yang diijabah. Sama-sama saling mendoakan. Makanya doa kalau udah chemistry nih, udah punya chemistry, saling mendoakan. Jadi itu lebih das, itu bahasanya cepet lah. Nyampe. Mau kapan pun doanya. Apalagi tengah malam. Iya benar. Tengah malam, saya sering bangun tengah malam. 1/2 malam. Sering bangun tengah malam saya. Sholat. Bukannya sombong nih. Sholat. Kencing. Ya, saya juga sering bangun tengah malam. Oh berak. Bukan. Keliling orang saya satpam. Ketahuan kan? Oke, pemirsa, pokoknya dukung channel kita terus. Ruang Koprok ini, kita sih tidak berharap ada endorse, tidak berharap ada sponsor. Ada sponsor. Nggak berharap, tapi kita nungguin. Sama aja. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak. Terus yang kedua, kalian kalau baik, share. Kalau bisa Deddy Kobuder biar tahu. Bukan dikasih duit, maaf. Tadi kita bilang, apalagi Deddy Kobuder bisa ketemuin kita sama dia. Terus kita bisa foto. Kan kalau Sekian Trio bilangnya mau di podcast gitu. Kita foto aja udah ajib lah. Bahasanya pasti penonton juga punya orang yang di fansin sama para penonton. Kalian. Bagaimana sih rasanya ketemu sama fans? Ya kan orang yang kita ngefansin bagaimana sih kalau ketemu? Benar. Lagi girang banget. Benar. Lebih bahasanya saya ketemu sekali. Sama Gus Miftah lagi saya ngefans. Gus Miftah tuh. Gus Miftah yang rambutnya panjang kayak saya, tapi beliau atasnya nggak ada. Mau cepak. Pakai kacamata terus. Woi, keren. Dia lagi viral tuh. Nyentrik. Kenapa? Ustadz yang tarifnya 3 miliar minimal sampai 7, miliar. Beneran itu? Nggak tahu, saya belum baca. Lihat judul doang. Lihat judul doang. Kebetulan saya di Instagram, saya follow dia, bukan berteman ya. Bukan berteman. Nge-follow. Kalau berteman tuh kita nih. Iya. Saling tahu. Iya. Tapi kalau saya follow dia, sampai dia bikin itu ada berita mungkin di media lah gitu ya. Di screenshot sama dia dimasukin. Baca itu doang saya, tapi tidak baca semua karena menurut saya Gus Miftah orang baik, nggak mungkin minta ceramah nih biayanya 3 miliar. Iya. Apalagi Gus Miftah itu salah satu orang berilmu. Tahu ilmu? Iya, tahu ilmu. Ya bahasanya kalau masalah ilmu ya sama-sama tahu. Iya. Ilmunya Gus Miftah itu sampai tingginya sebesar apa? Tapi cuman memang Gus Miftah selalu merendah. Nggak pernah meninggikan dia. Bahkan dia nggak nongolin. Iya, kalau pakai ilmu padi yang dia pakai. Semakin gede ilmunya semakin merunduk dia. Nah, kenapa saya ngefans sama Gus Miftah? Kenapa? Karena saya ngefans sama gurunya beliau. Siapa gurunya? Habib Lutfi bin Yahya. Saya ngefans dari kecil loh. Pokoknya dari kecil lah. Dari umur anak ini nih. Saya udah ngefans.
Masih Karena orang bisa. tua saya ngedoktrin terus. Bukan ngedoktrin sih, menceritakan. Menceritakan. Ini Habib Lutfi begini. Oh, saya terekam. Saya pernah melihat Habib Lutfi, tapi nggak bertemu secara face to face ya. Cuman saya pernah menghadiri acara yang dimana di situ ada Habib Lutfi. Salah satunya itu waktu itu kalau nggak salah acara PJBN. PJB itu apa? PJBN itu suatu wadah di mana dia menjaga para ulama yang sedang ceramah, terus mengumpulkan orang-orang yang mempunyai apa ya, inspirasi-inspirasi yang nggak terungkapkan. Iya, tersalur. Jadi, tersalurkan. Jadi kalau PJBN itu, kalau nama panjang PJBN itu Paguron Jalak Banten. PJBN. PJBN. Paguron Jalak Banten. Banten. N-nya? Nusantara. Oh, berarti udah Nusantara. Udah besar. Itu Dia sih yang bergerak untuk mendampingi ya. mendampingi Ulama. Kan banyak lah sekarang ini ulama-ulama yang lagi ceramah diserang. Kenapa itu ya? Walang mau ceramah ke tempat ceramah diserang. Entah siapa yang menyerang, kita Nggak tahu saya. nggak tahu. Orang nggak tahu, nggak kenal. Iya, belum pernah kenalan gitu kan. Iya, janganlah, jangan. kenalan Buat dulu. apa? Takutnya saya lagi ceramah, assalamualaikum gitu. Bus, woi, apaan nih? Saya kan nggak bisa apa-apa. Oh iya. Kalau kiai-kiai di luar sana kan ilmu kontak. Heeh. Kalau dia ngeliat sih mendingan, nggak ngeliat mau begini, mentah. Oh, ilmu gerhana. Ya. Saya yakin nggak semuanya ngerti film gerhana. Oh iya. Gentak. Iya bener. Nggak seumuran ya. Peggy Sukmawati ya. Iya. Peggy ya. Iya. Sekarang Peggy udah Sukmawati harum sepanjang wangi ya. Iya, udah sepanjang namanya. hari. Sekarang dia udah tobat. Udah hijrah. Memang Lu dulu jadi pendakwah karena. udah tobat emang dulu. Nah, biasanya dulu glamor lah, artis banget gitu loh. ah. Sekarang dia udah hijrah. Hijrah. Jadi ustad. Satu Ustazah. ustaz lagi. Dia ngisinya sama tuh di kajian. Di Sama kajian saya. juga punya Sama kajian juga. Bukan, jadi dia diundang. Oh. Ada kajian, nah saya nggak mau nyebutin namanya. Karena ketuanya kajian itu belum mau kesini. Oh, seperti itu. Oh, iya. Tapi ngomongin Ustazah Maggie, memang pernah Maggie. siapa? Peggy. Peggy Melati Sukma. Jorok banget. Maggie Z. Oh iya. Nah, Maggie jorok. Kamu pakai kan kamu pernah manggung bareng? Bareng pernah. Bareng pernah? Jadi kan kalau kajian itu ada jam sekian dia ngisi. Oh. Jam sekian saya ngisi. Kebetulan ketika dia lagi ngisi, saya di ruang tunggu. Rokok. Kayak artis juga saya kalau ngisi loh. Ada ruang tunggunya. Ada orang tunggu. Kita ngerokok santai gitu. Tapi yang bedain mungkin bayarannya ya. Oh iya. Ya kalau bahasanya kalau dia cuman Dia dibayar duit. dia bayar duit, Nah, ini kalau bayar saya nasi kotak. Makasih. Oh, naik nasi kotak masih mending. Tapi- Makasih. Tapi saya mah kalau ceramah gitu ya. Ceramah dibayar nggak mau saya. Ceramah dibayar nggak mau. Enggak. Lah terus? Lah kalau yang ceramah entar habis ceramah lah. Oh, gitu. Habis ceramah. Iya, Lagi iya. ceramah. Iya. Saya kalau ceramah kan kalimatnya gitu. Oh, iya. Kalau ceramah Kalau dibayar. dibayar. Enggak mau. Malu lagi ceramah ya kan langsung dikasih duit gitu kan ya. Lah, itu namanya nyawer ya. Iya. Kenapa nggak mau? Satu belum pernah ketemu. Oh. Kalau ketemu seperti itu, saya ambil. Oh, Lah, ada nawarin mau masukin dewek gitu. boleh nggak gitu? Dosa nggak gitu? Jatuh. Oh iya jatuh, iya benar-benar. Bisa ya jawabnya, bukan dosa apa enggaknya, tapi jatuh. Saya nggak mau kalau ceramah dibayar. Karena malu. Dikasih duit gitu tuh. Ah, Nggak mau saya. nggak mau. Nggak mau. Satu jawaban saya karena belum pernah terjadi. Ah. Yang kedua, entar habis ceramah kan? Oh, habis ceramah. Ya iya. Bisa ya, Ustaz. Saya nggak bertarif. Karena kalau bertarif itu nggak bisa nambah, nggak bisa turun. Oh iya benar. Saya itu salah satu penceramah yang berapapun dikasih, silakan. Monggo ya. Monggo. Monggo. Ini menjawaban serius. Karena apa? Guru saya ngajarin apa? Kalau namanya bahasanya simpel. Kalau dakwah itu ketika dikasih mic ambil, nggak dikasih mic jangan diambil. Jangan ya. Simpel jauh apa Apalagi bahasanya? merebut. Nah, merebut. Sampai lagi megang mic. Ini gue pengen ngomong. Perasaan gimana? Oh iya. Yang melihat bagaimana perasaan? Oh iya. Yang punya rumah, yang punya hajat, Eh. bagus nggak saya?
Tapi ini kita kembangkan, bukan mix saja. Maksudnya tidak boleh sekian duit. Wah, jangan. Kita karena satu sebagai pendekar Allah. Oh iya. Ya dong, nggak boleh sekian. Takutnya bisa menjadi jual ayat-ayat Allah. Lebih baik udahlah diundang, alhamdulillah. Nggak diundang nggak apa-apa. Iya. Dapat berkahnya makan di situ. Iya, karena apa? Yang asik itu sebenarnya kalau dakwah itu, ceramah itu, ngaji itu berkatnya. Berkatnya. Berkah sama berkat beda loh. Kalau berkah nggak kelihatan. Kalau berkat kelihatan. Iya. Apalagi yang lain dibawain satu, nih Ustadz bawain 5, kan ya. Saya nggak enak loh, sering nggak enak loh. Iya. Kalau misalkan kan jamaah itu cuma satu basicnya. Saya 4, 5 gitu kan ya. Orang mikir, tuh Ustadz emang anaknya banyak ya? Ini kan saya tahu lah keluarga Pak Ustadz ya. Di rumah ada Pak Ustadz, istri, sama anak masih bayi nih. Kalau dikasih besek sampai 4 sampai 5, Wah. ini sisanya makan siapa ini? Itu takutnya ikut. Tapi saya gini, alhamdulillahnya itu namanya berkah. Berkat ada berkah. Nah, Kalau berkat kelihatan. kelihatan. Ini satu, tapi kalau dua namanya berkah. Oh, Tuh, nah berkat itu ada artinya juga. apa tuh? Yang ngembrek angkat. Oh, gitu. Oh, yang ngembrek, boleh angkat aja, Iya. bawa pulang. Saya sering ditawarin. Waktu itu saya masih tinggal di pesantren saya. Ditawarin apanya mau saya. Ustaz bawa Ustaz. Mau aja saya. Yang penting jangan tawarin doang, muatin. Oh, iya. Masa iya saya begini-begini kata orang apa? Biar tahu nih. Iya enggak? Iya. Ustaz, itu mah bahasa basi doang. Iya. Kalau yang bagus mah Ustaz muat-muatin nih. Iya. Nih. Taruh motor gitu. Wah, ya. apalagi? Taruh mobil. Apalagi. Nah, waktu saya masih di pesantren saya masih ngajar. Karena saya udah nggak di pesantren saya, karena saya udah tinggal sendiri lah. Itu saya mau dikasih berapapun saya bawa. Sekarang enggak. Kenapa tuh? Kalau dulu saya buat tenting ada bulat begini juga jadi. Santri banyak. Oh. Woi, makan. Iya benar. Wah, santri. Iya enggak? Iya. Maksud saya manfaat. Iya. Nah, Ada kalau faedahnya. kalau sekarang apa begini-begini, saya nggak mau. Nggak Tapi ada kalau makan. dikasih ya saya bawa. Tetap. Pertama nggak maunya kenapa? Ya saya cuma bertiga tadi. Iya. Tapi kalau dikasih aja gitu banyak gitu, tetap saya bawa. Kenapa? Saya punya tetangga. Iya benar. Saya punya tetangga. Dan kalau sampai menolak pemberian itu, Ya. saya pun ketika saya ngasih ke orang terus, jangan nggak usah taruh aja. Agak kesel dikit sih, Apa bahasanya? Apa makanan gua nggak cocok sama lu? Apa terlalu murah makanan gua? Alergi kali ya. Iya begitu kan? Makanan gua nggak level kali ya. Iya Takut. Iya takut. Makanya kita ambil. Diambil dulu, mau dikasih lagi ke orang lain nggak masalah. Iya kan kalau Tapi jangan sampai kelihatan sama orang yang ngasih. Iya. Takutnya. sakit makanan gua dibagi-bagi orang lagi. Lu nggak doyan. Iya. Iya nggak. Lu nggak level. Tapi kalau masalah ngomongin tarif nih, berarti Gus Edward ini tipe ustadz yang nggak pernah mikirin tarif ceramah. Enggak. Enggak kan? Ini jawaban serius enggak? Enggak. Enggak. Ya, Gus Edward nggak pernah mikirin tarif ceramah. Enggak. Karena yang mikir itu biar pihak yang undang. Lah iya. Lah iya lah. Lah saya mau panitia. Iya. Mikirin tarif. Biar Mikirin bandrol. ini nggak usah mikirin. Jangan pernah bilang saya bertarif. Iya. Jangan. Bertarif itu kan dari saya ya. Enggak pernah. Tapi saya juga nggak pernah mikirin tarif. Ya biar ngapain mikirin dong? Biar yang undang aja yang mikirin tarif buat. Iya, kalau saya mikirin tarif saya, namanya saya panitia ngundang saya lewat. Iya betul. Iya dong. Iya. Oke, terakhir. Kemarin kan itu udah banyak bintang tuh. Iya nggak? Mau terkenal, mau nggak terkenal, itu nomor 2. Nomor 1-nya mereka ada inspirasi. Ada inspirasi. Yang paling deg-degan untuk Mas Trio ini, wawancarain siapa? Ada. Siapa? Kemarin nyampe rumah narasumber, saya langsung keringat dingin. Siapa tuh? Itu Pak Haji Madid. Madid. Atau Madid Musyawaroh. Cebok hanyut. Bahlul ente. Mangkro ente. Nggak tahu kalau pertama pas di sama kru dibilangin kan, nanti kita ke rumahnya Bang Madid Musyawaroh. Ayo,
kebetulan gue juga suka dan fans. agak sedikit rada kesel Lah, kenapa? sama actingnya beliau. Oh, gitu. Karena ngeselin gitu kan. Pantesan editor, admin lah di YouTube Gus Edor Channel, judulnya saya ini bukan pendakwah, saya ini orang yang ngeselin. Iya Saya makanya. juga sempat pas lagi dapet loh, oh judulnya gini, nggak apa Ustaz katanya gitu, ya udah aman dah. Makanya ini soalnya kan kita lihat kayak pas di salah satu filmnya Oh, jodoh wasiat bapak Jodoh babak Wasiat kedua. Terus yang sebelumnya itu Banyak kan KTP, Islam KTP lorong waktu. yang munculin banget dia kan Islam KTP kan. Tuh adanya cebong anyut. Balul ente itu kan Balul ente. penonton juga pasti setuju sama saya. Dia kalau main tuh pasti ngeselin ya kan. Tapi nggak ada dia nggak rame. Penonton setuju. Ya mungkin. Jangan kan penonton, saya ini tahu. Ngeselin banget gitu. Tapi pas nyampe ke sana ketemu sama beliau beda 180 derajat. Kalau di syuting pecah. Heeh. Bla 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 bla. Aslinya itu bersahaja. Adem alim, makanya bahasanya tadinya saya udah gue makan habis nih. Pas nyampe sana ternyata beliau adem, bersahaja itu jadi ya mau sedikit ngomong agak nyeleneh dikit kayaknya nggak enak. Makanya sampai keringet dingin saya itu. Udah gitu, nih banyak bintang kita yang di luar. Yang di dalam jangan ngomong karena kita memang kurang. Di luar kita datang malah dikasih makan. Wah iya, itu yang bikin saya nggak enak. Baru masuk, kalau nggak salah waktu itu ada mie ayam. Ada mie ayam langsung, bang, mie ayam. Lebih rasat, ya kasih makan. Nggak enak nih kita. Bahasanya walaupun kita tamu, tapi kita namu nggak bawa apa-apa. Tapi disuguhinnya luar biasa gitu kan. Luar biasa. Kita maaf, jangankan orang ngasih lebih ya. Dikasih mie ayam saja kayak gitu. Walaupun cuma aqua gelas, kita udah nggak enak. Nggak enak kita. Disuguhin. Nggak enak nolak. Ya, ini dimakan juga. Iya kan tadi kan menolak rezeki. Iya. Jawaban saya nyeleneh tapi benar. Iya nggak? Iya kan? Buat Pak Haji, terima kasih banget jamuannya. Enggak, situ sampean ngucapin makasih kira-kira emang nonton. Oh, siapa tahu? Siapa tahu. Kan kemarin habis kita datangin, di like, di subscribe, di komen sama Saya Pak Haji. memang nggak nge-share ke dia juga sih. Oh, nggak nge-share. Biarin aja. Biar sampai lihat sendiri. Takutnya ya recehan nih gitu. Recehan nih. Apa jargonnya dia tuh banyak. Iya. Cebong anyut, balul, mangrum, recehan. Iya. Bahlul lente itu udah paling melekat tuh. Bahlul lente ya kan. Ngasih barang nih. Nih gua kasih lo ya kan. Gua catat. Amal gue buat gue. Itu luar biasa banget itu actingnya itu. Aduh. Beda banget sama aslinya. Apa namanya? Kira-kira kita keren gak sih kalau pakai topi gitu ada tulisannya ruang koprok gitu? Keren-keren aja. Keren-keren aja. Tapi belum keren lah. Kenapa Karena belum tertulis, belum ada topinya. Ya nanti mungkin ada beberapa teman kita pengusaha topi. Wah, iya kan? Boleh tuh. Ya mungkin mau ngasih sedekah lah ibaratnya ke kita. Janganlah. Oh jangan. Sedih banget gue sedekah. Apa ya? Hadiah aja. Ngasih hadiah gitu. Hadiah yang bikin seneng. Iyalah. Bener dong. Seneng itu bukannya mahal, bukannya banyak. Tapi kalau seneng tuh begini. Ini saya kasih topi. Udah minimal jangan ucap apa-apa nggak usah. Tapi yang gak nyenengin apa? Ini gue kasih topi. Kasihan lu begitu doang tuh. Gimana tuh? Lu gak pakai topi jelek banget kayaknya. Nah, jelek tuh omongan. Mendingan nih buat lu hadiah. Udah kelar, cakep. Kita makainya seneng. Apalagi ntar nggak apa-apa. Di sini ruang koprok, di sini logonya dia ya kan. Nggak masalah. Apa ya? Biasanya topi itu topi collection, nggak apa-apa. Topi collection, endorse yang apa namanya usaha rumah yang kecil-kecil nggak masalah. Nggak apa-apa. Ntar kalau misalkan di sini di samping ada logonya yang punya topi, nih ruang koprok di depan nih.
Saya pakai miring gitu. Set, ya kan biar kelihatan gitu. Boleh. Iya, Boleh. biar saya kelihatan. Pakainya miring, saya tetap lah. Enggak juga sih. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini dari kita, maafin gak ada bintang tamu. Kita mudah-mudahan bercerita seperti ini bisa menghibur. Bisa menghibur. Karena kita hanya saya nih lelaki panggilan dan lelaki penghibur. Ya. Iya Ustadz, ya begitu kan. Ya. Nah, kalau Mas Rio sekarang baru menjadi lelaki penghibur, belum lelaki panggilan. Belum panggilan. Nanti kalau channel Gus Edward channel ini viral, Insya naik, Allah. mau nggak mau jadi lelaki Iya, lelaki panggilan panggilan. juga Iya saya. kan? Oke, makasih dari kita. Maafin, banyak salah, banyak Oke. kurang. Tutur kata dari kita, yang baiknya ambil, yang salahnya buang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.